siang Mbak Nilam. Siang. Ya, baik. Jadi sesuai dengan janji saya 2 jam sebelumnya ya Mbak, di sesi ketiga kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengontrol marah dengan cara spiritual atau dengan cara beribadah. Nah, jadi gimana Mbak Nilam keadaannya sekarang? Apakah sudah lebih baik? Ya, sudah. Sudah ya Mbak. Nah, baik. Jadi jika Mbak Nilam sudah baik, apa ada hal yang ingin disampaikan Mbak Nilam setelah mencoba melakukan latihan untuk mengontrol emosi? Belum ada ya Mbak, belum ada pertanyaan. Oke, baik. Jadi apa Mbak Nilam bersedia untuk meluangkan waktunya melakukan ibadah secara rutin? Sudah. Bersedia ya Mbak? Baik, jadi sebelumnya apa sih yang Mbak Nilam ketahui tentang hubungan beribadah dengan mengontrol emosi? Belum tahu ya Mbak? Oke. Baik, jadi Mbak Nilam sanggup ya untuk melakukan ibadah secara rutin? Baik, Mbak Nilam menyanggupi ya. Sebelum kita masuk ke fase kerjanya nih, bagaimana dengan latihan mengontrol emosi yang sudah Mbak Nilam melakukan di sebelumnya? Ya, itu sudah saya praktekkan. Sudah dipraktikkan ya Mbak? Sudah. Baik. Nah, jadi untuk sesi kali ini kita akan mengontrol marah dengan cara beribadah. Untuk waktunya mungkin sekitar 30 menit dan tempatnya di sini saja. Bagaimana, apakah Mbak Nilam bersedia? Sudah. Oke, baik Mbak Nilam. Jadi sekarang kita akan mengontrol marah dengan beribadah. Nah, jika mengontrol marah dengan teknik verbal sudah dilakukan, maka yang sekarang kita akan menambah lagi cara mengontrol marah dengan beribadah supaya diberikan kesembuhan. Ya. Tujuannya yaitu membantu mengontrol marah sesuai dengan keyakinan Mbak Nilam. Nah, harapannya pikirannya Mbak Nilam menjadi lebih tenang dan juga rileks. Begitu ya Mbak? Ya. Nah, untuk hal yang disiapkan yaitu Mbak Nilam cukup menyiapkan diri saja dan untuk supaya Mbak Nilam lebih tenang dan juga rileks. Buat senyaman mungkin Mbak Nilam ya. Baik Mbak Nilam, boleh menceritakan Mbak Nilam sering melakukan ibadahnya itu berapa kali ya Mbak? Masih kadang 2, kadang 3. Kadang 2 ya Mbak. Seperti sholat ya Mbak? Ya. Ya, seringkali sholatnya sholat yang apa Mbak? Sholat Mungkin maghrib. Maghrib ya Mbak? Ya. Oke, jadi Mbak Nilam masih sering melakukan sholat maghrib ya Mbak? Oke, jadi kalau Mbak Nilam sedang marah, Mbak Nilam itu bisa melakukan yang pertama duduk, kemudian Mbak Nilam bisa melakukan nafas dalam seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Nah, jika sudah lega, yang kedua mungkin Mbak Nilam bisa jika belum reda, mungkin Mbak Nilam bisa merebahkan badan Mbak Nilam agar lebih rileks. Kemudian Mbak Nilam bisa mengambil air wudhu dan juga melaksanakan sholat ya Mbak. Jadi sholat yang rutin itu bisa meredakan marah ya Mbak. Nah, coba Mbak Nilam mungkin bisa menyebutkan sholat 5 waktu itu ada apa aja? Ada subuh. Baik, bagus, benar sekali. Benar, Asar. ya benar. Maghrib. Dan Isya. ya, benar ya Mbak. Jadi Mbak Nilam sudah mengetahui sholat wajib itu ada 5 ya Mbak tadi. Ya. Sekarang Mbak Nilam kira-kira nih mau coba sholat yang mana? Ya, subuh aja deh. Subuh aja ya Mbak. Nah, boleh Mbak Nilam sebutkan caranya, masih ingat Mbak? Masih. Nah, boleh disebutkan caranya, coba silakan. Ya, yang pertama itu kita takbiratul ihram. Terus nanti baca Al-Fatihah. Ya. Terus nanti ruku, Ya. terus itu sujud. Terus nanti sujudnya 2 kali. Terus itu nanti ada tahiyat akhir. Ya, baik. Benar ya Mbak, jadi langkah-langkahnya sholat seperti itu ya Mbak, sholat subuh tadi. Terus bagaimana perasaan Mbak Nilam setelah kita mempelajari cara mengontrol emosi dengan beribadah, terkhususnya sholat? Saya jadi tahu ternyata ada hubungannya ibadah sama marah itu. Ya, ada keterkaitannya ya Mbak dan Iya. saling berhubungan kalau sholat itu bisa menenangkan pikiran gitu ya Iya. Mbak. Baik, oke Mbak Nilam, jadi Mbak Nilam mungkin bisa menyebutkan
apa saja nih yang dilakukan jika sudah berhasil melakukan mengontrol marah dengan cara verbal itu apa saja yang bisa dilakukan? Ya bisa beribadah, Benar? berdoa Ya. juga. Benar sekali Mbak Nilam. Jadi memang setelah kita berhasil mengontrol emosi dengan cara verbal, kita bisa berdoa dan juga beribadah ya Mbak untuk menenangkan pikiran dan harapannya supaya bisa sembuh dari amarahnya. Oke, jadi ketika Mbak Nilam merasa marah, biasanya ibadah apa yang dilakukan sama Mbak Nilam? Saya biasanya kan cuma sabar aja sih. Sabar aja ya Mbak. Iya. Oke, baik. Selain itu mungkin ada lagi Mbak seperti membaca Al-Quran atau yang Iya. lain? Iya. Ya. Oke, baik. Istighfar aja. Oke, gitu. bagus. Jadi Mbak Nilam untuk melakukan ibadah itu nggak cuma sholat aja ya Mbak. Mbak Nilam bisa mengaji, terus bersabar dan juga beristighfar. Ya itu berarti Mbak Nilam sudah berhasil mengontrol marah secara spiritual ya Mbak. Baik, jadi jadwal sholat tersebut bisa kita masukkan ke jadwal harian ya Mbak. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas cara meminum obat yang teratur ya Mbak dan juga rutin. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada saya izin pamit. Mbak Nilam bisa beristirahat untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya, sama.